Pertemuan sore hari ini menjadi istimewa karena secara resmi Pak Ridwan Kamil masuk ke Partai Golkar. Nah, tentu nanti Pak Emil diberikan tugas, salah satunya adalah untuk mendalami pemilih dan juga untuk memenangkan pemilu. Ridwan Kamil berhasil dibujuk untuk masuk di Golkar, dan resmi bergabung pada 18 Januari 2023. Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syadzili menerangkan, RK memiliki kesempatan sebagai kader, untuk kembali dicalonkan sebagai Gubernur Jawa Barat yang kedua kalinya. Nah, karena kita tahu, selama ini Pak Ridwan Kamil belum tercatat sebagai kader partai manapun, dan sekarang tercatat sebagai kader Golkar. Soal isu yang menyebut RK bakal maju dalam Pilpres 2024, Aceh meyakini, ex-wali kota Bandung itu bakal patuh pada keputusan partai, yang telah menyatakan dukungan untuk Airlangga Hartarto, maju sebagai calon presiden 2024. Pak Ridwan Kamil sampaikan, beliau politiknya, tahu diri. Saya kira beliau akan tunduk, kepada apa yang jadi perintah partai, ujar Aceh di kawasan DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Januari 2023. Sementara itu, Ridwan Kamil optimistis bisa mengerek suara Partai Golkar di seluruh Pulau Jawa, pada pemilu 2024. Dia menyatakan akan menggunakan media sosial, untuk mempromosikan partainya tersebut. Follower saya 30 juta. Itu saja udah jadi modal, kata Emil. Saya begini, menurut saya bergabungnya RK ke Golkar ini adalah kabar baik sekali buat Partai Golkar sebagai lembaga partai. Tetapi sekaligus kabar kurang baik untuk mengganti kabar buruk bagi potensi Pak Airlangga untuk bertarung di 2024. Kenapa ini menjadi kabar baik dari Golkar? Karena kita tahu Golkar, Kang Aceh, berdasarkan data survei, memang relatif stagnan perolehan elektabilitasnya. Kemudian cenderung di bawah perolehan Pileg 2019 yang lalu. Karena itu Golkar membutuhkan injeksi elektoral, dibutuhkan figur ID di saat figur kuat untuk kita tahu Nasdem ada Anies Baswedannya, kemudian Prabowo dan Gerindranya, Ganjar dengan PD Perjuangannya, Golkar Pak Airlangga dengan data yang ada tidak begitu kuat. Tetapi di sisi yang lain saya ingin memberi semacam sebuah penggambaran analisis ya dari sisi Mas Airlangga. Pak Airlangga sebagai ketua umum Golkar yang sudah menjadi capres Golkar, saya kira mulai membuka peluang beliau masuk era menjadi kingmaker. Kalau kemudian RK menjadi simbol figur baru yang akan ditarungkan oleh Partai Golkar. Itu kabar kurang baik secara potensi prospek Pak Airlangga menurut saya. Itu yang harus diantisipasi. Kedua-duanya, baik sebagai capres, kalau kemudian lewat posisi capres cawapres diambil oleh Kang RK, kemudian posisi ketum juga itu terancam. Itu prospeknya, kalau membaca dari sisi Golkarnya. Karena kita tahu Golkar, kecuali Pak Airlangga sudah memutuskan seperti Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh memang kingmaker di Partai Nasdem. Sejak pertemuan Pak Airlangga dengan Pak Surya Paloh. Sementara Nasdem yang paling dekat saat ini dengan Anies Baswedan, Anda mengatakan itu juga? Iya, itu jangkar-jangkar itu akan saling ketemu ya. Jadi kemungkinan besar Anies akan diusung oleh Nasdem dan Golkar. Saya melihat potensi itu ada besar ya. Oke.